Sampai kapan gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat ini akan diperpanjang atau justru perang akan kembali berkobar usai Iran menolak negosiasi? Kita bahas bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte, dan guru besar hubungan internasional Saint Petersburg University Rusia, Koni Rahakundini. Selamat malam Bu Koni, juga Mas Elvata. Ya, selamat malam. Saya ke Bu Koni dulu. Membaca sekarang lanskapnya di konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Iran ini sudah di tahap mana? Apakah dengan Amerika Serikat yang ingin perpanjangan gencatan senjata itu bisa jadi sinyal bahwa Amerika dalam kondisi yang terdesak, Bu Koni? Amerika dalam kondisi yang terdesak, tetapi sebelum saya jawab langsung ke situ ya, jawaban Iran seperti apa, Iran pasti harus bertahan. Gini, saya mohon maaf dengan segala hormat agak berbeda dengan pandangan Pak Menlu dan juga Pak Utut sahabat saya, karena kita mesti lihatnya dalam konteks, dan Iran melihatnya begini ya, dalam konteks strategis administratif Trump, ini blokade Hormuz ini kan tidak berdiri sendiri. Dia itu adalah gabungan dari manifestasi maritime choke point dominasi Amerika Serikat dengan teori Mahan. Jadi dia ingin apa? Amerika itu sekarang ingin menguasai urat nadi tujuan dunia, urat nadi milik dunia. Kita lihatnya begini, jangan lepas cuma Iran. Kita lihat ya ancaman Trump sejak 2025 terkait mengambil kendali terusan kanal. Lalu sekarang Hormuz diblokir ya kan, atau ingin terus memblokade Hormuz. Nah yang ketiga, bagaimana dengan Indonesia MDCP kemarin? Walaupun memang betul kita punya UNCLOS, kita punya AKRI, mereka boleh melewati kapal perang dan lain dan sebagainya. Tapi kita mesti paham, ini tuh ada strategi terintegrasi dari misalnya strategi economic coercion, naval interdiction, dan alliance building untuk mengamankan 3 choke point kunci yang saya sebut tadi. Panama dan Malaka di Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat, strategi ini dirancang untuk menguasai jalur vital dunia karena persaingan ekonomi dunia utamanya antara Cina dan Amerika Serikat. Jangan lupa ya, saya akan sebut nanti Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Nah, paralel dengan blokade Hormuz ini berfungsi sebagai leveraging tool sebenarnya untuk ekonomi maksimal melalui secondary sanctions gitu loh. Kita juga mesti lihat, Trump baru mengumumkan 14 perusahaan senjata yang mensuplai drone-drone ke Iran atau bantuan teknologi ke Iran. Itu di mana ya, di Turki, di Uni Arab Emirat, dan di Iran sendiri sekarang sudah dikenakan sanksi 14 individu dan perusahaan. Jadi ini nggak main-main. Menurut saya dari perspektif futuristik ya, pendekatan ini mencerminkan ada transisi dari kinetic dominance, yaitu serangan udara yang kemarin, ke prolonged economic coercion. Oke, nah bicara soal saat ini kondisinya, apa yang bisa kita lihat strategi yang coba dimainkan antara Amerika Serikat dan Iran? Iran yang coba bertahan, sementara Amerika Serikat yang tampaknya gamang dalam beberapa hari terakhir ini. Kita akan bahas, tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Sapa Indonesia Malam kembali membahas soal sampai kapan gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat ini akan diperpanjang atau justru perang akan kembali berkobar. Masih bersama kami dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte, dan guru besar hubungan internasional Saint Petersburg University Rusia, Koni Rahakundini. Saya ke Mas Evata. Nah, membaca saat ini kondisi gencatan senjata, Bu Koni tadi sudah menjelaskan sedikit soal lanskap yang harus diwaspadai. Tapi setidaknya kalau bicara soal AS dan Iran, sudah di mana, sudah di tahap mana ini Mas Evata? Dan apa urgensinya Amerika Serikat untuk memanjangkan waktu gencatan senjata? Apakah memang mereka dalam posisi yang terdesak dan justru mengharapkan ini tidak terjadi? Mas Evata. Ya baik, tentu kita sama-sama melihat teater dalam perang ini kedua belah pihak memang berada dalam posisi yang sulit. Akan tetapi kita coba buka kembali dan melihat ya dengan jauh lebih jeli. Sebenarnya ada doktrin Trump 2.0 yang saat ini lagi digerakkan oleh Amerika Serikat. Nah, tujuan utama yang bergeser ini ternyata terlihat dari titik center of gravity Amerika Serikat yang memanfaatkan waktu untuk mencekik Iran gitu. Saya melihat bahwa tujuan utamanya itu bukan untuk melakukan pergantian regime change secara total karena kegiatan itu mampu dikontra dengan Iran dengan sangat baik, ya situasi politiknya malah menjadi lebih kuat. Tetapi Amerika Serikat saat ini mencoba untuk menghindari perang regional, ya mereka menghindari melakukan serangan-serangan secara bombastis. Tetapi mereka tahu bahwa Iran ini adalah negara petrostate yang kurang lebih pendapatannya 60% ini dari jualan minyak dan 90% ini dari ekspor minyak begitu. Nah maka satu-satunya cara untuk mengalahkan Iran adalah dengan melakukan blokade.
meskipun blokade ini pada kenyataannya dengan Globespeed yang kadang-kadang melintas, tetapi ini kan jumlahnya akhirnya menurun dengan sangat signifikan. Nah, maka dari itu, inilah yang diminta oleh Iran untuk segera diselesaikan. Maka Iran meminta agar gencatan senjata ini selesai, karena pada kenyataannya gencatan senjata masih menggunakan strategi blokade. Jadi ini kan salah satu kondisi yang cukup dilematis yang dihadapi oleh Iran itu sendiri, karena kita tahu bahwa Hormuz ini adalah napas utama Amerika Serikat menginginkan jadi poin utamanya, tetapi ternyata Iran sendiri lumayan tersedak ya dalam kondisi itu. Mereka merasa Amerika tahu bahwa batas dalam produksi minyak Iran itu sampai tanggal 26 April. Ketika nanti tanggal 26 April ya tidak banyak minyak yang akhirnya diproduksi secara masif, otomatis banyak yang depleted karena banyak yang berair begitu ya. Nah ini kan tanda bahwa mereka ingin adanya salah satu kerusakan secara masif dalam operasi-operasi yang sudah dilakukan, baik dalam operasi ekonomi dan juga bagaimana Iran itu memproduksi minyak sampai saat ini. Kalau saya lihatnya mereka memainkan strategi-strategi demikian ya, dan mereka bisa saja memperpanjang atau menahan, dan mereka tahu bahwa ini adalah salah satu algojo terbaik mereka, yaitu memainkan waktu. Demikian ya kalau saya lihat. Apakah Bu Kony melihatnya kondisi ini juga membuat Iran terdesak, tapi mengapa Iran seakan bisa bertahan dalam kondisi ini? Atau tadi ada limit yang sebenarnya Iran punya, tapi di sisi lain juga Amerika Serikat dilematis karena sudah 40% fiskalnya digunakan untuk perang ini, Bu Kony. Kalau saya lihatnya dalam kerangka sekarang tuh Iran tuh sudah mengembangkan Hormuz Doctrine 02 ya. Jadi dia tuh mengubah selat itu menjadi golden asset dia. Malah Presiden Putin bilang kan itulah senjata nuklir Iran sesungguhnya, yaitu Selat Hormuz. Apa yang mau dibuat oleh Iran itu mencakup misalnya escalation hybrid control. Dia tuh akan bikin serangan tuh terus ya, drone swarm lah, semua dengan fast attack boats dan lain-lain. Tapi intinya dia meningkatkan bagaimana dia ingin premi asuransi global tuh meningkat, menciptakan insurance driven shutdown, sehingga itu efeknya kepada dunia sehingga menekan Amerika Serikat. Yang kedua, diplomatic economic counter leverage. Misalnya percepat kesepakatannya dengan Cina, percepat kesepakatan dengan India. Bagaimana memanfaatkan pengaruh atas medisi proxy misalnya juga yang dimiliki oleh Iran. Yang ketiga, dia punya kemampuan internal consolidation. Bagaimana mobilisasi narasi perlawanan itu adalah bullying the imperialist, kira-kira gitu bahasanya. Jadi buat mereka itu juga stage-nya sedang dipegang sama Iran. Coba kita rasa aja kan di Indonesia sendiri orang kayaknya lebih ke wah Iran tuh sangat patriotik gitu. Nah, jadi at the same time Washington juga malahan sedang mengandalkan superioritas naval yang tadi saya bilang. Dia sedang memulihkan freedom of navigation total dia, paralel pada tekanan-tekanan pada tekanan terusan Panama, tekanan Selat Hormuz, dan saya bilang tadi ya Malaka. Jadi kalau saya harus underline, mohon maaf dan segala hormat pada Pak Menlu dan Pak Utut. Saya beda karena menurut saya tuh Amerika sudah menempatkan skenario 1 limited naval class dengan Iran, tapi dia akan bikin full choke point denial. Jadi artinya semua choke point itu akan dikontrol, selain juga Hormuz, tapi akan nanti dikaitkan. Dan bagaimana ada escalation ladder yang mungkin operasi amfibi terbatas akan dilakukan Amerika Serikat sekarang di Hormuz, kemarin di Panama, mungkin besok di Malaka. Dan ini kan ini inline juga dengan apa yang Mas Eva tadi sempat singgung, bahwa Amerika Serikat tampaknya ingin mengulur waktu ini untuk coba mencekik tanda kutip Iran dari berbagai sisi. Tapi apakah ini sebenarnya sudah dibaca oleh Iran menurut Anda dari langkah yang sudah dilakukan hingga saat ini, baik oleh pemerintah Iran maupun IRGC, Mas Evata? Ya, langkah yang diambil oleh Iran adalah segera menghentikan gencatan senjata dan masuk pada eskalasi. Sehingga kita bisa melihat bahwa Iran akhirnya memamerkan rudal yang baru. Ini tanda bahwa mereka sebenarnya memiliki banyak sekali senjata yang mereka pamerkan, dan mereka mengatakan bahwa kami masih mampu untuk melakukan satu retaliasi nanti ke depannya. Nah, ketika kita lihat secara baik-baik ya, bahwa Amerika yang telah mengubah doktrin perang mereka menuju pencekikan terhadap ekonomi, maka Amerika bisa saja berkilah, oke, ke depan kita akan menggunakan Pakistan sebagai bantalan, kan begitu. Mereka tinggal memanfaatkan negara-negara tetangga untuk mengatakan bahwa Iran yang tidak sepakat dengan gencatan senjata atau Iran tidak sepakat dengan negosiasi. Maka ini adalah permainan yang sempat saya beberapa kali sampaikan. Amerika memainkan pola bad cop dan good cop dalam teori Madman teori. Kita bisa lihat bahwa Amerika Serikat ini tahu bahwa center of gravity dari Iran ini adalah bukan politiknya, tapi center of gravity dari Iran ini adalah ekonominya begitu. Ketika ekonomi mereka lumpuh, maka dari itu Amerika Serikat membaca pola-pola demikian dan mulai memberi sinyal bahwa kita adakan negosiasi. Tapi di internal Iran itu sendiri antara Ghalibaf, Fahidi ya,
dengan Pezeshkian dan juga Argacci, ini ada perpecahan juga, ya. Ketika mereka berharap agar diselesaikan dengan jalur diplomasi, tetapi YRGC mengatakan bahwa kita masih bisa kontrol. Nah, kontrolnya ini kan sampai di mana? Mereka tahu bahwa Amerika memainkan kontrol terhadap waktu. Nah, ini dia. Dalam hal ini saya melihat bahwa Amerika memainkan waktu, dan ini menjadi salah satu doktrin yang mereka gunakan. Dan menurut mereka cukup efektif. Dan oleh karena itu apakah meja perundingan jadi hal yang jauh panggang dari api kalau dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang tadi juga Mas Evata sampaikan, strategi Amerika Serikat pun di internal Iran terjadi ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan IRGC. Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih membahas soal gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat, kita bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeu Duarte, dan guru besar hubungan internasional Saint Petersburg University Rusia, Koni Rahakundini. Dalam kondisi seperti ini, apakah artinya ya semakin jauh dari meja perundingan, hal yang juga untuk Iran tanda kutip traumatis karena beberapa kali meja perundingan berujung gagal lagi atau bahkan ada serangan di tengah-tengahnya. Ataupun untuk Amerika Serikat terakhir di Islamabad belum selesai ada kesepakatan tapi sudah pulang duluan JD Vance dan bilang bahwa Iran tidak mengikuti poin-poin yang menurut Iran juga itu tidak masuk akal untuk dipenuhi. Bagaimana Bu Koni lihat ini? Ya, saya pikir Iran adalah sangat fair ya. Iran minta equality of status, artinya bagaimana posisi itu harus setara. Karena tadi disampaikan dia udah kapok banget tuh JCPOA 2018, kemudian kemarin 2025-2026 serangan ini yang terjadi. Maka penolakannya terhadap persepsi capitulation di bawah tekanan choke point Amerika Serikat itu makin kuat di Iran. Nah, tapi kita mesti lihat juga lah bagaimanapun ada peran-peran yang mulai bermain sekarang kan. Kita mesti lihat apakah Pakistan sebagai mediator utama dengan dia punya hubungan yang sangat relatif netral itu bisa membantu. Lalu saya lihat juga ada beberapa potensi misalnya disampaikan oleh Oman ya. Oman itu kan dianggap honest broker tradisional. Dia punya rekam jejak Muscat Talks dan itu sangat baik untuk mengedepankan perdamaian di antara mereka. Kemudian Turki dan Mesir, bagaimanapun juga ini kekuatan regional dan ambisi mediasi mereka tuh sudah terbukti lah. Walaupun Turki menawarkan perspektif NATO non-aligned, ya kan lucu nih Turki menawarkannya posisinya seperti itu. Nah, Cina itu yang paling menarik disebutkan oleh Mbak Friska. Jadi Beijing ini menurut saya dia diam-diam melakukan the facilitator behind the scenes gitu. Jadi itu sangat menarik. Dan jangan lupa Rusia ya, saya sampai mengambil catatan di sini biar saya nggak lupa. Rusia itu coba udah Rosatom, Direktur Alexei Likachev menyatakan bahwa dia menyatakan kesiapan membantu relokasi uranium Iran. Dan ini artinya Rusia sudah lebih maju, satu langkah lebih maju ya, karena sudah jelas ya, melihat isu uranium, pengayaan uranium yang sudah bisa mencapai 90% di beberapa aspek, itu menjadi isu sangat krusial sehingga menawarkan bagaimana kalau dipindahkan ke Rusia. Jadi bukan saja memainkan peran di Dewan Keamanan, tapi sudah further ke arah lebih konkret, misalnya pengamanan uranium dan pengayaan nuklir. Nah, Mas Evata, bagaimana melihat langkah dari Rusia dan China atau Tiongkok sebagai yang negara-negara yang dekat dengan Iran? Tadi Rusia mengambil langkah untuk pengamanan uranium, sementara juga China yang kita tidak menyangka bisa masuk ke negara-negara Teluk ini mengambil peran dalam konflik yang terjadi, Mas Evata. Ya, bahwa saya mendapatkan beberapa catatan dan juga informasi ya terkait dengan Amerika Serikat memberitahu agar Cina tidak mendukung ya satelit mereka atau rudal-rudal propeller nanti akan digunakan untuk menjadi salah satu kekuatan tambahan ya dari misil-misil Iran itu sendiri. Dan juga kita lihat bahwa Rusia juga memainkan pola-pola yang sama, dan kembali lagi kita melihat bahwa semua sisi akhirnya berharap agar konflik ini cepat berakhir. Tetapi kalau kita lihat baik-baik ya, bahwa memang poros ini masih timpang dan kurang solid kalau saya lihat ya. Pertama, kita bisa lihat ternyata China ya memveto resolusi intervensi militer di Selat Hormuz. Nah, ini kan adalah salah satu pukulan telak yang kita lihat bagi Teheran. Nah, kita melihat bahwa Beijing ternyata tidak serius untuk menyelamatkan Iran, meskipun pada catatannya mereka mensuplai senjata, mereka membeli minyak Iran, tetapi ketika mereka meminta agar dunia internasional menaruh mata
menaruh perhatian secara total dan menghentikan agresi yang dilakukan oleh Amerika dan juga Israel, nyatanya mereka tidak mencapai kesepakatan demikian. Belum ada titik win-win solution yang muncul dari semua fenomena yang kita lihat ya. Selanjutnya kita bisa melihat dari Rusia itu sendiri. Kita tahu bahwa Moskow ini sudah memberikan bantuan intelijen secara terbatas ya. Data posisi pasukan Amerika Serikat memang sudah dari dulu dan ada beberapa catatan-catatan yang konkret di sana. Akan tetapi ya kita melihat bahwa negara-negara yang saat ini memiliki kepentingan di Iran itu semua tergantung juga dari Selat Hormuz. Maka Rusia juga ternyata tidak memiliki satu bargaining yang cukup kuat ya, dan terkesan agak cukup lemah secara ekonomi dan militer untuk memberikan dukungan yang benar-benar secara total gitu. Nah, padahal mereka adalah mitra yang bisa kita lihat sangat-sangat dekat, dan ini kan berarti tanda ada oportunistik ya, bukan merupakan sekutu sejati. Nah, maka dari itu apakah semua sengaja untuk memperpanjang perang ini? Padahal kan dalam beberapa catatan harusnya perang ini sudah berakhir gitu. Ya. Seharusnya sudah melakukan veto terhadap nyatanya veto itu hanya diberikan untuk Israel ya, veto itu diberikan kepada negara-negara lain padahal untuk bertahan hidup juga gitu. Nah, maka hal ini yang saya lihat ya, dan juga ada katup-katup pengaman ya dari Pakistan itu sendiri yang memainkan pola-pola seperti ini ya, ketika ada tekanan ya mereka memainkan upaya untuk negosiasi, padahal negosiasi adalah bagian dari perang Amerika juga. Ya. Nah, ini kan semua akhirnya dalam domain-domain mereka. Nah, ini yang kalau saya lihat masih belum terlihat. Ketika semua negara sepakat untuk menghentikan, maka sudah ada terlihat. Padahal proposal dalam Islamabad kemarin kan Cina juga mendukung. Ya. Cina kan diundang sebagai saksi dalam diplomasi, tapi nyatanya sampai hari ini belum ada satu dukungan konkret yang jelas ya. Saya lihat demikian. Ini yang jadi batu sandungan hingga saat ini. Terakhir Bu Kony, apa yang bisa dilakukan kalau begitu logisnya untuk menghentikan perang antara Amerika Serikat dan Iran ini? Apakah memang kedua belah pihak yang harus menahan diri atau harus ada intervensi dari negara-negara lain? Saya rasa sudah ada intervensi ya, udah bagus kemarin ada pertemuan antara Macron dengan beberapa pemimpin termasuk juga Rusia dan Cina. Menurut saya itu sudah sangat bagus gitu. Tapi saya tuh kok pengen lebih tarik ke Indonesia. Kok saya lebih concern, saya takutnya nih ya, pertama perkiraan CSIS perang ini akan panjang sampai Desember. Anggap saja perang sampai Desember, artinya dolar itu akan tembus di atas 150, which is akan berdampak pada Asia, terutama ya pada Asia Timur, lalu of course the whole Asia. Nah, jadi saya ingin ingatkan aja sekali lagi, sebagai negara kepulauan pengantin dari Selat Malaka, Indonesia itu dia berada di tengah posisi yang sangat strategis. Jadi MDCP kemarin banyak maksimumnya untuk keuntungan kita. Bisa menawarkan modernisasi TNI Angkatan Laut, bisa menawarkan maritime domain awareness, kemudian potensi blanket overflight yang kita perdebatkan, itu mungkin ya kan, membangun juga capacity building Angkatan Udara sekali lagi mungkin ya. Tapi kita tuh harus ingat, prinsip kita sejak Soekarno itu adalah bebas aktif. Artinya Indonesia harus menjaga kedaulatan dan hindari entrapment masuk ke dalam great power proxy. Khususnya, sekali lagi, saya tadi bilang di awal kan, Trump ini nggak sekonyong-konyong kok tiba-tiba ke Hormuz dia pengen blokade, tapi dia udah mulai dari Panama, dia kemudian sekarang ke Hormuz, dan sekarang kapal-kapal perang sudah mulai melewati lagi Malaka. Betul kalau disampaikan kita punya free passage atau FONOP, tapi juga FONOP kan nggak tiba-tiba ada juga, kenapa dia tiba-tiba aplikasikan FONOP-nya di tengah-tengah mengejar-ngejar kapal Iran di Malaka gitu. Itu harus menjadi catatan kita. Jadi sekali lagi sebagai middle power, saya harap Indonesia bisa mengaktifkan di track 1.5, track 2 ya kan, selain juga track 01-nya, karena ini penting. Dan artinya apa? Mendengar masukan rakyat, terutama masukan akademisi, karena sekali lagi poin track 1.5 dan 2 itu sangat berperan sebenarnya di Kementerian Luar Negeri dan juga di kerjasama antar negara. Jadi sekali lagi saya sering sekali bahas Iran dan ini dan itu, tapi saya ingin kita lebih tarik juga ke Indonesia ini, apa dampaknya kalau Indonesia juga secara strategik memikirkan masalah ini dengan baik. Ya, gencatan Amerika Serikat dan Iran ini kita tunggu di mana akhirnya, tapi di sisi lain juga negara-negara termasuk Indonesia harus mengantisipasi dampak dari ini. Perangnya bahkan sudah mau masuk 2 bulan sejak 28 Februari lalu. Terima kasih Mas Evata Filomeno Borromeo Duarte, dosen ilmu politik Universitas Udayana, juga Ibu Kony Rahakundini, Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg University, Rusia. Terima kasih, selamat malam.